Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Oke, saya harap hari ini kita semua sudah siap untuk belajar materi baru pada hari ini. Ya, saya minta untuk Ketua Kelas Waluyo untuk memimpin pembelajaran kita hari ini dimulai dengan doa. Ya, dipersilahkan. Baik, Bu. Ya, untuk mengawali belajar kita pagi ini, mari teman-teman kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Waluyo sudah memimpin kita dalam doa. Ya, hari ini saya mau absen satu-satu dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Coba dilihat teman-temannya apakah sudah lengkap semua? Adakah yang belum hadir? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Irwan masih main tadi, Bu. Oh iya. Coba kita tunggu dulu ya. Sambil saya mempersiapkan nih untuk kita memulai pembelajaran. Ya, sambil kita menunggu teman-teman yang belum hadir, saya mau tanya dulu, kemarin itu pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari teks prosedur. Ya, kita sudah mempelajari sebuah teks yaitu teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur kita melihat bahwa setiap teks itu memiliki strukturnya masing-masing. Nah, pada hari ini teks yang akan kita pelajari atau materi yang kita pelajari juga memiliki strukturnya. Nah, tapi teks apa sih yang akan kita pelajari? Nah, saya tidak akan memberitahu kalian terlebih dahulu, tetapi saya akan menampilkan sebuah video. Ya, nanti kalian tebak-tebak nih, apa sih yang mau kita pelajari di hari ini, gitu ya? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, coba disimak ya video tersebut. Kemudian nanti kita sama-sama tanggapi apa yang kalian ambil dari video tersebut. Banjir, oh banjir, bencana yang tiap 5 tahun sekali datang menghantui penduduk Jakarta. Malah sekarang banjir datang tiap tahunnya dan membuat penduduk Jakarta makin stres. Tidak hanya membuat jalanan macet, tetapi banjir juga menimbulkan banyak sekali penyakit, sampah, hingga cucian hanyut. Mengapa banjir di Jakarta terus terjadi? Apakah ini... Ya, oke. Sudah disimak semua videonya? Sudah, Bu. Oke. Ya, dari apa yang sudah disimak tadi, coba saya minta Yuni. Ya, coba Yuni, tadi apa sih yang disimak dari video tayangan tadi, tayangan banjir tadi? Eksposisi, Bu. Teks eksposisi. Oke, ada yang lain? Prosesnya banjir, Bu. Proses banjir. Coba apa saja sih di situ yang dibilang penyebab-penyebabnya apa saja? Membuang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan, Bu. Buang sampah sembarangan. Di dalam teks yang akan kita pelajari hari ini itu berkaitan dengan fenomena alam dan fenomena sosial. Gitu ya. Jadi di dalam teks yang akan kita pelajari hari ini tujuannya adalah ketika kita mempelajari teks ini kita tidak hanya melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita hanya sebagai sebuah fenomena, tetapi kita akan mengkritisi apa penyebabnya, kemudian apa dampaknya bagi kehidupan kita. Maka ketika kita telah mempelajari teks yang akan kita pelajari ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih kritis dan menjadi pribadi yang lebih solutif melihat sebuah fenomena. Ketika kita melihat, wah ada fenomena banjir di Jakarta, atau bahkan bukan hanya di Jakarta, seperti itu ya. Kemudian apa saja sih penyebabnya, kemudian dampaknya apa? Lebih dari situ, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat sebuah fenomena. Nah, sekarang Ibu sudah share
sudah membagikan di dalam Google Classroom modul yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompoknya juga sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Kalian bisa melihat ya. Ya, apa yang harus kalian kerjakan? Di dalam teks ini bentuknya adalah komik. Ya, jadi saya tidak memberikan kalian teksnya itu berupa teks seperti biasa gitu ya. Yang bentuknya hanya kata-kata saja, kalimat saja, tetapi di sini bergambar. Ya. Nah, pada teks ini silakan kalian simak gitu ya, silakan kalian simak, silakan kalian baca. Kemudian secara berkelompok, oke, secara berkelompok, kelompoknya sudah saya bagikan ya di Google Classroom. Saya meminta kalian untuk menganalisis struktur pada teks komik yang kalian baca. Oke ya, kalian bisa mendiskusikannya melalui WhatsApp group atau kalian bisa melakukan pada chat di kolom pada Google Classroom. Kalian bisa melakukannya di situ karena sudah saya bagi kelompoknya. Saya beri waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi. Ya, jika ada yang kalian tidak pahami, bisa kalian tanya kepada saya. Nah, tetapi sebelum kalian mengerjakan, gitu ya, sebelum kalian mengerjakan, kita lihat dulu pada modul yang saya bagikan. Ya, bahwa struktur dari teks eksplanasi itu ada 3. Ya, struktur teks eksplanasi ada 3, yakni apa saja? Kalau pada modul Identifikasi fenomena. Pernyataan ya, umum. Iya, yang pertama pernyataan umum terlebih dahulu, bagus. Kemudian yang kedua ada apa? Deretan Deretan penjelas, Bu. Deretan penjelas. Kemudian yang ketiga? Interpretasi. Nah, interpretasi. Ya, bagus sekali. Nah, tetapi saya tidak mau menjelaskan terlebih dahulu nih kepada kalian. Apa sih pernyataan umum? Apa sih deretan penjelas? Dan bagaimana sih interpretasi umum? Tapi silakan kalian identifikasi terlebih dahulu. Jangan takut salah. Ya, mengerjakan dulu pada komik yang saya sediakan. Nanti di akhir kita sama-sama diskusikan apakah jawaban kalian sudah benar atau belum. Seperti itu ya. Yuk, silakan saya berikan waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan dan berdiskusi secara berkelompok. Kelompok 1, ketua kelasnya Bekti sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2, Irwan sudah selesai? Siap, Bu. Kelompoknya, oke. Ya, dari mana? Kalimat yang mana? Dari kalimat kepolisian mengungkapkan itu Bu, yang banjir bandang. Komik ya. Banjir bandang merupakan Banjir yang besar dan datang dengan tiba-tiba. Oke, bagus ya. Kalimatnya itu. Kemudian fakta yang terdapat pada strukturnya apa tuh? Tentang apa sih faktanya? Tentang definisi dari banjir bandang, Bu. Oke, bagus sekali ya. Ya Bu, deretan ada. Ya, deretan penjelas. Ya, ada yang penyebab banjir bandang adalah terjadinya orografi. Ya, bagus. Fakta di dalamnya ada apa sih di situ? Ada Bu, sebab akibat dari banjir bandang. Interpretasinya simpulan dalam penyebab fenomena banjir bandang, Bu. Gitu. Oke, ya. Sejauh ini kalian sudah bisa menganalisis strukturnya. Padahal saya belum menerangkan apa sih sebetulnya pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Ya, nah kalau kita lihat dari teks begitu ya. Nah ini kita sama-sama menyamakan konsep ya, sama-sama menyamakan konsep supaya ketika kita melihat teks yang lain, kalian tidak menjadi bingung.
gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pada pernyataan umum, fakta yang terlihat merupakan definisi banjir bandang. Ya, definisi banjir bandang. Berarti secara tidak langsung kalian sudah mengetahui ciri-ciri dari pernyataan umum, yaitu apa tadi? Berupa apa sih berarti ciri-cirinya? Kalau kita mau tahu pernyataan umum, definisi, bagus sekali. Ya, berikutnya struktur apa? Deretan penjelas. Ya, deretan penjelas. Tadi sudah dikatakan oleh Yuni bahwa deretan penjelas itu isinya sebab akibat dari banjir bandang. Ketika masuk ke dalam struktur interpretasi, tadi bagus sekali Irwan menyatakan bahwa isinya adalah kesimpulan. Kesimpulan penyebab dari fenomena banjir bandang ya. Jadi walaupun bentuknya ini bukan berupa teks berupa kata-kata saja, ini kalian bisa memahami walaupun bentuknya dengan gambar dan percakapan. Ya, mau nanti teks lisan yang disajikan kepada kalian seperti video atau teks berupa komik yang ada gambarnya, kalian sudah bisa menganalisis. Ya, bagus sekali. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya pada pertemuan berikutnya kita akan menganalisis unsur kebahasaan. Ya, unsur kebahasaan. Kalau tadi kita sudah memahami ada definisi, kemudian ada penyebabnya, pasti di dalamnya ada unsur kebahasaannya ya. Pasti ada unsur kebahasaannya. Nah, tapi apa saja sih unsur kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut? Saya tidak mau menjelaskannya sekarang, tetapi saya minta untuk kalian analisis di rumah masih secara berkelompok. Kalian diskusikan. Ya, lagi-lagi jangan takut salah. Ya, jangan takut salah karena kita sama-sama belajar di sini. Kalau kalian takut salah maunya hanya benar saja, berarti kalian tidak ada proses belajar. Gitu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya mau ada 2 orang yang memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Perempuan dan laki-laki. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran pada hari ini mengenai materi teks eksplanasi itu ada 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum, isinya tentang definisi. Kemudian yang kedua deretan penjelas, isinya tentang sebab akibat. Kemudian yang ketiga interpretasi, isinya adalah kesimpulan. Itu Bu. Oke, bagus sekali. Sama Bu, seperti Hafiz. Ya, jangan kesimpulan. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini yang mempelajari mengenai struktur teks sudah tercapai belum ya kira-kira? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah tercapai ya, bagus sekali. Berarti kalian sampai di sini sudah bisa menganalisis struktur. Adakah evaluasi dari kita dari pembelajaran kita hari ini? Atau ada yang tidak kerja tadi di kelompok? Kerja semua Bu. Harus fokus ya ketika pembelajaran. Kalaupun ada permasalahan-permasalahan hidup, jangan dibawa dulu ya, jangan dibawa dulu. Mungkin bisa kita singkirkan dulu, kita fokus. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya senang karena kalian aktif gitu ya, dan bisa menganalisis, bisa berdiskusi dengan baik sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Ya, jangan lupa untuk tugas yang sudah saya berikan di Google Classroom mengenai unsur kebahasaan dikerjakan. Pada pertemuan berikutnya kita akan diskusikan presentasi, dimulai dari presentasi kelompok 2. Kalau tadi presentasi kelompok 1, nih sekarang nanti saya mau memulai presentasi kelompok 2 pada pertemuan berikutnya. Kita tutup pembelajaran hari ini, ditutup oleh Waluyo dengan doa. Ya, terima kasih Bu Guru. Mari teman-teman kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Berdoa. Terima kasih Waluyo sudah memimpin kita dalam doa untuk menyelesaikan pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya.